kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat memelihara Engkau yang Kau berikan dalam hidup kami, yang Kau berikan dalam rumah tangga kami, keluarga kami, dan kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Lebih pada Tuhan, kami teringat buat anak kami, Dr. Priscilla, dan hari genap 14 tahun dalam pernikahan, dan Esther Repi genap 19 tahun dalam pernikahan. Biar Esther Repi bersama suaminya, anak kami Priscilla bersama Christian, dan anak-anaknya semua dalam kebahagiaan yang tersendiri yang Kau berikan hidupnya. Sekalipun masa pandemi, berkat Allah selalu melimpah buat Esther, buat anak kami Priscilla bersama suaminya, dan Esther bersama suami dan anak-anaknya. Dan kami juga sebagai hamba Tuhan turut diberkati Tuhan, dan kami yang mendengar hari ini turut diberkati oleh Tuhan. Bahwa anak kami Dr. Priscilla, Kau sudah pelihara 14 tahun pernikahan bersama Christian, dan kedua anaknya Esther bersama suaminya genap 19 tahun pada hari ini. Kami turut bahagia diberkati Tuhan, dan kami boleh menikmati hari yang indah ini. Ada mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan boleh mendengarkan renungan firman. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, sampai bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membaca Yeremia pasal 22 ayat yang ke-20 sampai ayat 30. Yeremia pasal 22 ayat 20 sampai 30. Lu buat melawan Raja Konya. Naik ke gunung Libanon dan berteriaklah, mendengarkan suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari gunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang mengembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras, betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim Raja Yehuda adalah sebagai cincin menterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibu yang melahirkan engkau ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Tapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah Konya suatu benda yang hina, yang akan dipecahkan orang, atau suatu peri yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan lemparkan negeri yang tidak dikenalnya? Hei negeri-negeri, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berbuat hasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta dan memerintah kembali di Yerusalem. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ke-28, ada Konya suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang, atau suatu periuk yang tidak disukai orang. Mengapakah ia campakkan, dilemparkan negeri yang tidak dikenalnya? Mengapa? Sampai Konya dia hanya memerintah selama 3 bulan. Nubuatnya disampaikan Yeremia menjadi satu kenyataan. Pokoknya ketika mendengar firman Tuhan dalam
keadaan sentosa, jadi cuek. Sebagaimana dikatakan pada ayat 21, aku telah berfirman kepadamu selagi engkau sentosa, tapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah lakumu dan sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suara. Di masa muda, konya, bahkan ketika dia mengalami hidup yang sentosa atau hidup kelimpahan, dia tidak mau dengar firman Tuhan, tidak mau dengar nasihat firman Tuhan, tingkah lakunya sedemikian rupa. Berapa banyak kehidupan manusia ketika mengalami hidup kelimpahan secara materi, ketika sentosa atau katakanlah kelimpahan secara materi luar biasa, aku tidak perlu Tuhan, aku tidak perlu dengar firman Tuhan. Dia pikir dunia akan selamanya akan jadi Firdaus. Tidak, dunia akan jadi Firdaus. Tidak, ingat, dunia sementara akan hancur, dunia sementara akan lenyap. Firman Tuhan pasti genapi. Sebagaimana 2 Petrus 3 ayat 10 dan sampai 12, betapa suci dan saleh kita hidup. Dunia bakal berapi. Zaman Nuh Tuhan bakar dunia melalui air, tapi berjaman akhir, ingat, Tuhan membakar bumi ini dengan api. Tapi ketika dinasihati oleh firman Tuhan, konya di dalam keberuntungan kehidupannya dia gak mau dengar. Banyak kali manusia ketika diberkati dia lupa Tuhan. Cuek, ada apa? Aku tidak perlu Tuhan. Aku tidak perlu Tuhan, tidak perlu gereja, tidak perlu kesana sini. Yang penting aku baik, yang penting happy, yang penting duit. Dia tidak tahu. Siapa sangka COVID ini sampai sudah sekian lama, 19, dan sudah 21, 22 tahun, hampir 2 tahun. Siapa yang sangka? Siapa yang sangka? Kita lihat ekonomi mulai goyah. Banyak manusia yang takut. Kemarin ketika pemerintah dengungkan, ayo vaksin. Saya sebagai manusia sampai lihat mereka sampai dijemput untuk divaksin. Sekarang mereka berebut ketika mendengar gelombang yang kedua. Dulu kemarin masih enteng, lebih cepat, ayo vaksin pura-pura. Tapi sekarang dengan gelombang baru ribut vaksin. Ya, manusia seperti itu. Pasti berita mendengar mengalami baru ribut. Ya. Tetapi bagi kita sekarang tidak ada goncang, kita tenang, kita tetap cari Tuhan. Sekarang tidak ada goncang, kita tetap cari Tuhan, baik senang maupun susah, kita cari Tuhan. Saudara, saya bangga dengan saudara, seorang yang sangat diberkati Tuhan. Seorang mengatakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Ya, bentar cari nafkah, jangan takut. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang mendalam alam, Bapa di surga tahu kebutuhan saudara. Tuhan sudah siapkan berkat. Tuhan bersiapkan berkat buat saudara. Berkat saudara tidak akan tertukar. Dan hari ini juga Esther 19 tahun kau menikah, Tuhan pelihara. Anak saya, Dr. Priscilla dan Christian, 14 tahun, Tuhan pelihara. Dan semua yang hadir pasti Tuhan pelihara. Amin. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga. Jangan kami seperti konya ini Tuhan. Tidak tahu berterima kasih kepada Engkau, tidak tahu nasihati firman melawan Tuhan kesenangan, dan hidupnya tidak seperti apa yang dia alami seperti raja-raja sekalian Daud karena ulah. Tetapi kami bersyukur kalau hari kami masih diingatkan oleh firman, maka Engkau sucikan pikiran kami, sucikan angan-angan kami, dan kami mau nasihat oleh firman Allah, menteraikan firman dalam hati kami. Dan kami berjalan dan real firman Tuhan yang tepat dan benar, memberikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para
gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para dawa, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang khusus bekerja di depan sebagai pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Lindungi mereka Tuhan, bungkus dengan kuasa darah-Mu, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan untuk berperang melawan virus corona. Dan virus corona ini mereka mau taat atas petugas-petugas dengan baik, mau divaksin dan pakai mematikan protokol kesehatan dengan baik. Dan kami percaya belas kasihan-Mu terjadi pada bangsa kami Indonesia. Belas kasihan-Mu terjadi buat tanah air kami Indonesia Tuhan. Biar yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dan kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang. Yang cinta Dia katakan amin.